Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjut ya. Ini ada sebuah pertanyaan ya dari murid Mbak Wira. Pertanyaan akan Mbak Wira sertakan di dalam video ya supaya Anda semua dapat belajar. Siapa tahu Anda mengalami hal serupa sehingga dari jawaban dan penjelasan Mbak Wira ini Anda dapat mengambil sisi positif dan hikmahnya. Ya. Mbah, tadi kan habis marah-marah Mbah, apakah tidak masalah menjawab pertanyaan? Tidak masalah. Seorang guru harus bisa membedakan kapan marah dan kapan tidak marah. Kalau memang kepada murid yang troublemaker, kepada pemahar yang troublemaker, marah itu wajar. Yang dimarahi bukan personalnya, ya, melainkan adalah karakter ndablek dan merugikan yang ada pada siswa tersebut. Jadi ketika Mbak Wira marah, jangan dianggap Mbak Wira benci ke personalnya, enggak, melainkan marah kepada karakter, ya, sifat ndablek dan merugikannya itu tadi. Kalau sudah tidak ndablek, tidak merugikan, biasa aja. Oke, karena penjelasannya agak panjang, langsung saja to the point ya. Selamat pagi Mbak Wira, selamat pagi juga Mister ya. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Mbak Wira, doakan Mister juga dalam keadaan sehat selalu. Sekedar mengabarkan saja kalau puasa saya telah selesai. Oke, selamat ya. Niatnya seperti yang Mbak Wira ajarkan adalah untuk beribadah. Betul sekali. Saya coba puasa mutih seperti yang Mbak Wira ajarkan lewat YouTube. Benar ya. Sayangnya gagal karena tidak sanggup ngebleng di hari terakhir. Tapi tidak makan dan tidak minumnya berhasil. Artinya begini, mutihnya berhasil, cuman ngeblengnya gagal. Ya, jadi mutih itu ada mutih biasa, ada mutih ngebleng. Kalau mutih biasa itu ya puasa mutih seperti yang Mbak Wira ajarkan dan yang Anda lakukan itu namanya mutih dan itu berhasil. Sedangkan ngebleng adalah prosesi tidak makan dan tidak tidur selama 24 jam penuh. Mulai dari bangun di pagi hari, gitu kan, sampai besok terbit matahari. Nah, itu ngebleng. Jadi kok pagi misalnya bangun subuh jam 5, ya sudah itu tidak makan dan tidak tidur sampai besok matahari terbit. Kalau misalnya bangunnya bangkong jam 9 pagi ya nggak apa-apa. Yang penting jam 9 pagi bangun itu tidak makan dan tidak tidur sampai besok matahari terbit. Itu namanya ngebleng. Kalau ngeblengnya gagal tidak masalah. Yang penting mutihnya sudah berhasil. Namanya tirakat ya seperti itu. Tirakat itu jangan minta satu kali tirakat langsung sukses. Ya. Jangan minta satu kali tirakat langsung sakti. Jangan minta satu kali tirakat langsung berhasil. Banyak dari pemahar, ya pemahar terawangan itu, Mbah, saya ini sudah tirakat, sudah puasa, sudah mutih, sudah bertapa, tapi kok energinya biasa loh. Ya namanya tirakat ya begitu itu ya. Ini kalau pemahar Mbak Wira pasti tahu, karena di akhir setiap keilmuan itu pasti Mbak Wira tulis. Yang namanya tirakat itu jangan minta sekali langsung berhasil. Ya ada yang sekali berhasil, tapi kebanyakan atau mayoritas itu perlu mengulang puasa hingga beberapa kali. Mbak Wira sendiri untuk ilmu kebal ya dulu, itu satu kali puasa udah berhasil 99%. Ada prosesi apa ya, pengetesan ilmu kebal gitu, dari sekian banyak yang dites itu ada satu praktek yang tembus. Oh artinya masih ada kegagalan. Mungkin pada saat tirakatnya itu Mbah Wira ngantuk. Mungkin pada saat tirakat Mbah Wira marah. Mungkin pada saat tirakat Mbah Wira lihat cewek cantik lalu nafsunya naik misalnya. Mungkin seperti itu. Sehingga puasanya berhasil. Tapi esensi dari puasa itu ada pengotornya. Sehingga dari sekian praktek kebal ada yang tembus. Misalnya kayak gitu. Nah, jadi jangan berkecil hati. Biasa yang namanya tirakat ya seperti itu. Mbah Wira dulu untuk membuka mata batin itu sekali kurang jernih, puasa lagi. 2 kali kurang jernih, puasa lagi. 3 kali kurang jernih, puasa lagi. 4 kali ternyata udah jernih, Mbak Wira udah mulai bisa mendengar suara, tirakat lagi. 5 kali Mbak Wira penglihatannya udah jernih, bisa mendengar suara, namun suaranya masih bisik-bisik, kurang keras, puasa lagi gitu loh ya. Dan itu biasa, namanya orang belajar ya gitu. Itu seperti murid di sekolahan, sekali praktek gagal ya ulangi lagi, remedi, nggak masalah. Seperti orang naik mobil, belajar mobil, sekali nyetir nyerempet ya nggak apa-apa, praktek lagi kan gitu ya. Jadi itu bukanlah suatu hal yang memalukan ya. Oke, kita lanjut. Yang dirasakan mungkin jadi lebih mudah dalam olah napas dan meditasi ya ketika merapal ACS-nya. Memang benar. Ketika kita tirakat itu ada proses kita berdoa. Ada ibadah, ada berdoa.
kita berdoa pada Tuhan, ya Tuhan gitu kan, mudahkanlah hamba dalam belajar keilmuan ini. Berikanlah hamba petunjuk supaya mudah dalam mempelajari keilmuan ini. Nah ternyata nampaknya doa itu diijabah atau dikabulkan, sehingga lebih mudah dalam praktek olah nafasnya. Nah gitu loh ya. Jadi ini adalah suatu hasil yang positif, artinya apa yang Anda inginkan diijabah meskipun belum semua, kayak gitu. Yang aneh, saat puasa dan saat meditasi terasa sekali seperti ada yang meniup-niup wajah saya. Itu adalah bukan meniup ya, itu adalah Anda peka terhadap energi yang ada di sekitar. Jadi alam semesta itu punya energi, entitas itu punya energi. Ketika energi yang ada di tubuh Anda itu terbuka, mikropilnya atau pori-porinya atau sensor-sensornya itu aktif, maka tubuh Anda akan dapat merasakan energi, baik itu dari alam semesta ataupun dari entitas yang lewat di sekitar Anda. Memang sensasinya seperti itu. Ada yang seperti ditiup-tiup, ada yang seperti ditarik, ada yang seperti ditolak. Seperti Anda memegang magnet dengan dua kutub yang sama-sama utara atau sama-sama selatan. Itu ketika Anda dekatkan kan ada sensasi menolak. Nah, rasanya seperti itu. Ada juga yang saling tarik-menarik, ketika didekatkan itu rasanya seperti ditarik, itu juga ada. Dan sensasi ini tiap orang berbeda-beda. Ya, itulah kenapa Anda butuh guru ketika belajar. Supaya apa? Supaya guru ini ya menjelaskan sebenarnya yang Anda alami itu apa toh kan gitu. Nah, kalau Anda tidak punya guru atau tanpa guru yang membimbing, maka hanya akan bertanya-tanya, aku ini kenapa ya? Kok wajahku kayak ditiup-tiup ya? Jangan-jangan aku ini punya kodam. Nah, gitu kan. Terus kemudian meditasi lagi badan terasa berat. Oh, jangan-jangan kodamku ini raksasa, makanya di badan berat kan gitu. Terus setelah itu kayak geli-geli di badan. Oh, jangan-jangan kodamku ini selain raksasa berbulu. Oh, akhirnya menyimpulkan, wah aku ini punya kodam raja kera. Nah, akhirnya gitu loh. Jadi itu tanpa guru itu kayak gitu. Padahal ketika dicek belum tentu yang terjadi adalah seperti itu. Itulah bahayanya belajar tanpa guru. Akhirnya jadi tersesat. Ya, kita lanjut. Itu juga pas waktu tidur terjadi, ya menarik sensasinya. Ya, mungkin itu tadi yang terjadi adalah ketika waktu meditasi dan waktu tidur itu ada kesamaan. Kesamaannya apa? Ketika orang meditasi, dia fokus, rileks, santai dalam waktu yang lama. Orang meditasi kan begitu. Nggak ada orang meditasi nggak fokus, pasti fokus. Karena dia duduk diam. Orang diam itu pasti fokus, ya. Kemudian rileks, karena dia dalam posisi meditasi itu rileks, tidak kaku, tidak kaku dan tidak keras, kaku bekengkeng itu enggak, rileks, santai, kan gitu. Dalam waktu yang lama. Orang tidur juga begitu. Orang tidur itu fokus, karena dia udah proses melepaskan beban-beban yang dia alami sepanjang siang. Kemudian rileks, orang tidur itu rileks, ya, nggak stres. Kalau stres dia nggak bisa tidur, kan gitu. Jadi nah, ketika Anda bermeditasi itu Anda mengalami tujuan yang sama atau mengalami ciri-ciri atau mengalami indikator yang sama dengan yang Anda alami saat Anda tidur. Sehingga sensasi apapun yang terjadi saat meditasi itu terulang ketika Anda tidur. Nah, penjelasannya seperti itu. Kemudian selama puasa juga tubuh merasa agak berat dari biasanya. Namun ketika meditasi terasa ringan, kemudian lebih terasa panas, ya. Meski untungnya tidak jadi emosian tapi lebih kalem dan sabar. Nah itu benar. Jadi gini lho ya. Kenapa kok hawanya terasa panas? Jadi gini, ini saya jelaskan secara biologis. Ketika tubuh itu kekurangan glukosa, jadi saat Anda makan nasi, makan tepung, makan roti, makan singkong, yang Anda makan adalah karbohidrat. Karbohidrat di dalam tubuh diurai ya oleh enzim menjadi glukosa atau gula darah. Nah, glukosa di dalam tubuh ini kalau saya tidak salah nanti tolong dibuka ya Google-nya. Glukosa itu satu glukosa dipecah menjadi sekian ATP ya. ATP itu adenosin trifosfat. Itu energi, ada katakan X gitu ya. Jadi satu glukosa itu dirubah menjadi X ATP atau X energi. Nah, ketika Anda berpuasa, Anda kan tidak makan, membatasi asupan. Apalagi ketika mutih itu makannya cuma nasi satu kepal. Sehingga apa? Glukosa itu turun, dalam darah itu turun. Ya. Glukosa dalam darah itu turun. Glukosa ketika di darah itu namanya glikogen.
Ya, glukosa ketika berlebihan itu disimpan di otot namanya glikogen. Tapi ketika Anda asupan glukosanya turun, maka glikogen yang ada di otot itu akan dirubah jadi glukosa kan gitu. Tapi kalau itu sudah hari-hari kedua, hari-hari ketiga, glikogen sudah tipis, maka yang akan dipecah oleh tubuh itu lemak atau lipid. Dalam sama-sama 1 gramnya antara glukosa dengan lipid ketika dipecah menjadi ATP atau adenosin trifosfat atau energi, itu energinya besar lemak, besar lipid. Itulah kenapa di badan terasa panas. Ya, jadi pemecahan glukosa itu menghasilkan sejumlah X energi. Sedangkan kalau Anda memecah lemak atau lipid yang disimpan ya di bawah kulit itu memecah X plus N ATP. Jadi ada kelebihannya di situ. Hampir 2X ya. Jadi ATP atau adenosin trifosfat dari lemak itu lebih banyak daripada glukosa. Itulah kenapa di badan terasa lebih panas. Ya, itu Anda bisa pelajari mulai dari sel yang namanya mitokondria hingga nanti proses pemecahan glukosanya itu memasuki siklus Krebs dan sebagainya itu bisa Anda pelajari. Itu secara biologi. Jadi kenapa kok saat puasa itu badan terasa lebih panas? Karena memang proses pemecahan glukosa itu tidak terjadi karena kurang makan. Sehingga yang dipecah oleh tubuh itu adalah lemak. Nah, proses pemecahan lemak itu menghasilkan energi yang lebih besar sehingga di tubuh terasa lebih panas. Itu secara bahasa sederhananya kayak gitu. Nah, kita kembali. Kenapa selama puasa tubuh menjadi agak berat gitu kan? Karena lemes ya. Karena lemes, tubuh Anda itu kurang nutrisi sehingga otot-otot itu terasa lemes. Itulah kenapa menjadi agak berat. Jadi beratnya yang dirasakan oleh tubuh bukan karena tubuhnya bertambah berat, melainkan karena ototnya menjadi lebih lemah. Ya. Paham ya? Ibaratnya bebannya sama nih, sama-sama 76 kilo. Tapi ketika otot itu dalam kondisi kenyang dan otot itu dalam kondisi lemas, pasti ngangkat berat yang 76 kilo ini beda beratnya. Paham ya? Jadi itu hanya sensasi aja. Kemudian ketika meditasi tapi ringan setelah itu. Jadi gini, ketika Anda bermeditasi, ya, meditasi, maka ada proses masuknya energi alam ya ke dalam tubuh Anda. Ketika Anda merapal mantra ACS ya, Ngotobogomo gitu kan, Nyoyo Jodopo gitu kan. Nah, ketika Anda tarik nafas, itu kan ada visualisasi memasukkan energi alam semesta ke dalam tubuh. Kan gitu, yang dikumpulkan di 3 pusar di bawah jari, solar plexus namanya kalau orang-orang apa namanya yang mempelajari cakra itu mengatakan atau menyebutnya di solar plexus. Nah, ketika energi yang terkumpul di dalam badan itu banyak, maka badan akan terasa lebih ringan. Oleh karena apa? Energi tubuh terisi kembali, recharging. Jadi dalam biologi mitokondrianya itu loh, ya, menghasilkan energi dengan lebih tinggi, menghasilkan ATP yang lebih banyak. Karena memang ada proses pengisian energi alam semesta ke dalam tubuh. Nah, meditasi ACS kan seperti itu. Nanti ketika dipul di solar plexus, ya, baru kemudian menjadi raw material. Nah, raw material itulah yang kemudian kita olah. Apakah menjadi astral weapon, apakah menjadi summoning jutsu, ataukah menjadi portal, ataukah menjadi apa yang kita inginkan. Kan begitu, di kitab kan petunjuknya gitu. Jadi kenapa saat meditasi, setelah meditasi itu badan terasa lebih ringan? Karena saat meditasi Anda mengepul energi alam semesta di dalam tubuh Anda. Sehingga otot-otot yang semula lemas, kekurangan energi itu jadi terisi oleh energi. Ya, sedangkan panas yang muncul di tubuh itu karena proses pemecahan lemak karena asupan glukosa Anda kurang. Oke, kita lanjut. Saya yakin ya nggak banyak praktisi yang bisa menjelaskan sampai seperti ini. Oke, kita lanjut. Moga-moga ke depan saya bisa melihat hasil puasa kemarin mesti gagal ngebleng. Ini hasilnya sudah terlihat. Ya, Anda lebih peka terhadap energi, yaitu artinya hasilnya sudah terlihat. Kemudian nanti spesialisasi Anda akan terbentuk seiring dengan latihan. Jadi setiap orang itu punya spesialisasi yang berbeda-beda. Ada beberapa praktisi yang memaksakan muridnya itu harus sama dengan gurunya. Gurunya ahli penyembuhan, muridnya harus jadi ahli penyembuhan. Gurunya ahli azimat, muridnya harus jadi ahli azimat. Gurunya ahli santet, muridnya harus jadi ahli santet. Kalau Mbak Wira tidak seperti itu. Setiap orang itu unik. Dia punya spesial skill masing-masing. Sama seperti kita punya anak-anak. Misalnya kita punya anak 10. Mungkin yang 2 ahli matematika, yang 3 ahli menggambar seni, yang 2 ahli sepak bola atau ahli olahraga,
yang dua lagi ahli menyanyi, ahli seni, yang dua lagi ahli verbal, dia speaking in English-nya bagus, ya, dia speaking Javanese-nya excellent misalnya. Jadi setiap murid itu pasti unik, setiap murid pasti memiliki kelebihan masing-masing. Andai kan saya kelebihannya adalah spesialisasi in mathematics misalnya, ya tidak semua murid saya harus menjadi ahli matematika kan gitu. Mereka punya kelebihannya masing-masing, ada yang di verbal yang hebat, ada di kinestetiknya yang hebat sehingga menjadi ahli olahraga, ada yang di apa pasti tiap orang itu punya perbedaan sendiri-sendiri, punya spesial skill sendiri, dan Mister juga begitu sama. Kita berharap akan menemukan spesial skill Anda, tapi nanti ya proses berjalan, karena saya tidak bisa menyimpulkan secepat itu. Nanti seiring dengan Anda banyak konsultasi, banyak bercerita, Mbak saya mengalami ini, Mbak saya nyoba ini, saya mengalami ini, Mbak saya praktek ini kok begini, Mbak saya coba ini hasilnya begini. Nah itu nanti saya akan bisa melihat, oh Anda bakatnya di seperti ini loh, gitu lah ya. Anda bakatnya ada di ahli ini loh, gitu lah ya. Jadi itu nanti akan menunjukkan spesialisasi Anda, dan itu butuh waktu. Ketika saya belajar mantra ACS dari guru saya, karena memang ACS ini mantra yang tertutup ya, ilmu-ilmu yang hanya diwariskan di keluarga. Guru saya itu ahli penyembuhan. Tapi ternyata ketika turun ke saya gitu kan, saya nggak bisa penyembuhan, ya nggak bisa, karena bukan bakatnya. Ternyata saya spesialisnya di kerejekian. Itulah kenapa Mbah Wira punya nama gaib ya, yang gentong emas, karena memang Mbah Wira spesialis di kerejekian. Kalau suruh penyembuhan ya nggak bisa, ya nggak sembuh kliennya kan gitu. Tapi kalau untuk kerejekian, rezeki yang macet, toko yang sepi, tanah yang susah dijual, rumah yang susah laku, nah itu Mbah Wira cepet. Karena memang spesialisnya di kerejekian, dan guru saya cuma mantu-mantu, bangga gitu loh. Oh iya, enggak apa-apa. Kamu punya spesialisme sendiri-sendiri, tidak harus jadi penyembuhan seperti saya gitu loh. Karena tiap orang itu beda. Nah itu yang perlu disadari oleh seorang guru. Jadi nggak apa-apa murid berbeda dengan gurunya, dan itu it's okay, it's not a big problem. Gitu ya Mister ya. Mohon maaf sekali ya, Mister bertanya pada tanggal 28 Maret dan Mbah Wira baru sempat menjawabnya tanggal 2 April. Mohon maaf sekali, bukan karena Mbah Wira menyepelekan, bukan karena Mbah Wira menggampangkan gitu ya. Tapi itu semua karena kesibukan ya. Mister boleh tanya ya ke PNS-PNS lain yang ada di Indonesia. Sekarang ini sedang evaluasi SAKIP dan RB. Ya RB itu apa ya? Reformasi birokrasi. Kalau SAKIP itu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Itu dokumen yang diminta banyak sekali. SAKIP itu ada 14 item. RB itu gila-gila, ada 101 macam item yang diminta, 101 macam surat yang diminta, dan Mbak Wira harus menyiapkan itu semua. Jadi itulah kenapa akhir-akhir ini Mbak Wira sibuk ya. Terus terang kurang bisa menyapa anggota di grup Padepokan, kurang bisa menyapa di Facebook, di Instagram, di YouTube ya, karena memang kesibukan yang luar biasa. Akhir-akhir ini pun frekuensi Mbah Wira posting itu juga berkurang, frekuensi Mbah Wira untuk upload hasil rekaman juga berkurang ya, karena tidak lain dan tidak bukan karena kesibukan, bukan karena menggampangkan, meremehkan atau ingin mengabaikan beberapa murid seperti itu. Ya, jadi Mbah Wira yang mohon maaf ya, karena baru bisa membalas sekarang. Oke, sekiranya itu yang bisa Mbah Wira jelaskan dari pertanyaan Mister. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan, boleh dikonsultasikan. Selamat malam ya, jangan lupa ambil yang positif, tinggalkan yang negatif. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.